Okay, fine too. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin pun. Ya pun. Silakan sekarang Zahra mimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang Sri mau absen dulu ya. Zahra hadir. Kemudian Abang nggak ada. Semangat. Mary mau baca ini dulu. Kira-kira apa ya isinya ya? Judulnya Ikan dan Kak Diko. Satu, ini ada gambar ikan. Ini namanya Kak Diko. Kemudian Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kemudian nomor dua, Bobby. Ini namanya Bobby mengambil ikan. Kemudian ikan diletakkan di lantai. Jadi Bobby-nya mengambil ikan, kemudian meletakkan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kemudian yang terakhir, Bobby menghampiri kakaknya. Dia berkata, "Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan." Kemudian Diko bilang, "Ikan memang hidupnya di dalam air." Nah, tadi judulnya apa? Ikan dan Kak Diko. Ikan dan Kak Diko. Coba tadi itu ceritanya tentang apa? Salah satu, Zara. Yuk, Zara ceritain tadi tentang apa? Kak Diko beli ikan, terus iya, ikannya diapain sama adiknya si Bobby? Dipindahkan di lantai. Habis itu bagaimana? Kak Dikonya panik, kaget, terus bilang ke ibunya. Setelah itu apa lagi? Bobby mengaku bahwa Bobby ya menaruhnya di lantai. Padahal ikan itu hidupnya di mana? Buat pembelajaran hari ini, yang pertama, menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dari membaca teks bacaan berjudul Semut dan Belalang. Nanti bisa kasih teksnya Semut dan Belalang. Untuk menyesuaikan tempo dan tinggi rendah saat menyanyikan lagu anak dari sebuah lagu dengan tepat. Nah, selanjutnya saya mau bercerita lagi. Dengarkan dengan baik ya. Alkisah terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bertubuh gemuk karena dia itu hobinya makan. Raja yang gemuk itu memiliki seekor anjing peliharaannya yang kurus. Jadi si tuannya gendut, tapi anjingnya kurus. Suatu saat sang raja memutuskan pergi bersama anjingnya yang kurus untuk bertamasya di sebuah hutan. Sesampainya di sana, si anjing melihat seekor
ke sana, kemari, sehingga menarik perhatiannya. Lalu anjing itu berlari untuk menangkap burung tersebut. Sang raja yang melihat hewan peliharaan yang mengejar seekor burung lantas mulai berlari mengejar anjing peliharaannya. Mereka berlari dan terus berlari. Mereka berlari selama beberapa hari tak kenal waktu. Sampai akhirnya kemudian sang raja berhasil menangkap anjing itu. Karena sang raja terus berlari selama berhari-hari untuk menangkap anjingnya, tubuhnya pun kini menjadi kurus. Ia bukan lagi raja yang gemuk. Oke, coba di situ tokohnya siapa nak? Raja. Di situ juga tadi ada tokoh anjing ya? Oke. Kemudian tadi itu ceritanya tentang apa sih? Si raja gimana? Raja gemuk, anjingnya kurus. Terus kenapa tiba-tiba si rajanya bisa kurus? Ngejar anjing. Anjingnya ngejar siapa? Ngejar burung. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Mbak Aulia. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Apakah semuanya anak-anak sudah tahu apa itu cerita fiksi? Kalau belum, ayo kita belajar bersama. Langsung saja yuk. Cerita fiksi merupakan cerita yang bersifat imajinatif atau hayalan. Jadi, cerita ini tuh dibuat oleh si penulis berdasarkan imajinatif penulis atau hayalan penulis. Nah, anak-anak, cerita fiksi itu berasal dari hayalan penulis atau bisa berdasarkan fakta. Nah, kalau ceritanya berdasarkan fakta, ini biasanya berasal dari pengalaman penulis atau pengalaman orang lain. Anak-anak, cerita fiksi itu memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur cerita fiksi yaitu ada tema, kemudian tokoh, watak, alur, latar, dan amanat. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD. Kelompoknya zakat, kelompoknya naik. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompok masing-masing. Jangan lupa dibaca dulu petunjuknya. Petunjuk pengerjaannya dibaca terlebih dahulu. Sambil bekerja. Mengumpulkan makanan. Ya. Udah selesai? Udah dicek lagi? Oke, itu dengan kelompoknya si Mutia, bentar ya. Saya mau kalian untuk presentasi dulu. Presentasi yang bahasa Indonesia. Kelompok siapa yang mau mulai duluan? Oke, good job. Silakan untuk kelompoknya Nadira.
Perkenalkan, nama saya Zahra dan ini teman saya Ratna dan ini Nadira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Satu, yang dimaksud dengan cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Dua, yang dimaksud dengan tokoh adalah karakter dalam cerita. Tiga, yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca, yakni memiliki watak baik. 4. Yang dimaksud dengan tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan atau memiliki watak buruk. 5. Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. 1. Apakah judul pada cerita tersebut semut dan belalang? 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Semut, dan belalang. 3. Siapa tokoh antagonis pada cerita tersebut? Belalang, karena mencela semut dan tidak mau mengumpulkan makanan. 4. Siapakah tokoh protagonis pada cerita tersebut? Semut, karena semut tetap setia bermain dengan belalang sambil bekerja mengumpulkan makanan. 5. Apakah amanat dari cerita tersebut? Kita tidak bisa hidup sendiri. Semut yang bergotong royong akan hidup nyaman di kemudian hari, ketimbang belalang yang hidup dan mau bekerja sendiri. Orang yang rajin akan mendapatkan banyak hal baik. Orang yang pemalas akan menghadapi banyak kesulitan dalam hidup. Kalian masing-masing di grup kelas kita loh. Kemudian cari linknya, kemudian kerjakan soal evaluasi dari kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kalian belajar apa aja? Bahasa Indonesia sama SPDP. Bahasa Indonesianya tentang apa? Unsur teks fiksi. Kalau SBDP-nya menyanyikan apa? Menyanyikan lagu nenek moyangku dengan seorang pelaut dengan tempo. Miss Mary mau tanya lagi, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Oke, kalau senang kita beri tepuk jempol. Salut, salut. Itu memerlukan orang lain untuk bekerja sama.